Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Hadis-Hadis Hukum karangan Ibnu Al-Mulakin. Kita sudah sampai ke bab yang ke-22, yaitu kitab Ju'alah. Hadis nomor 352. An Abi Sa'id al-Khudri anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il arab falam yuqruhum fabainahum kadzalika idludigha sayyidu ulaik faqalu hal ma'akum dawa'un aw raqin faqalu innakum lam taqruna wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan faja'alu lahum qati'an minasya'i faja'ala yaqra'u bi ummil qur'ani wa yajma'u buzaqah wa yatful fabara'a fa'atu'u bisya'i faqalu la na'khuduhu hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fas'aluhu fadhahika faqala wa qala ma adraka anha ruqyah khuduha wadribu li bisahmin. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sekumpulan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sebuah perkampungan Arab, namun mereka tidak dijamu dengan baik. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba ketua kampung tersebut disengat binatang berbisa. Kemudian mereka berkata, adakah kampung mempunyai obat atau penawar atau perawat? Para sahabat itu menjawab, sesungguhnya kami tidak menjamu kami, atau sesungguhnya kamu tidak menjamu kami. Justru kami tidak akan merawatnya sehingga kamu memberikan upah kepada kami. Mereka bersetuju menetapkan beberapa ekor kambing. Sahabat Nabi itu lalu membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, menghimpun air liur dan meludahnya. Tiba-tiba ketua kampung itu sembuh. Apabila diserahkan upah kambing tadi, mereka berkata, kami tidak akan mengambilnya sebelum bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bertanya kepada baginda dan baginda tertawa serta bersabda, siapa yang memberitahumu bahwa surah itu ialah penawar? Ambillah dan berikan sebagiannya untukku. Hadis riwayat oleh Bukhari nomor 5736 dan juga oleh Imam Muslim nomor 2201. Hadis ini berbicara tentang ju'alah, yaitu sayembara, di mana seseorang itu menginginkan sesuatu, kemudian dia memberikan atau mengumumkan kepada orang banyak. Siapa saja dari orang banyak tersebut yang bisa menyetujui atau bisa memenuhi keinginannya itu, maka dia akan diberikan hadiah. Riwayat ini sendiri berbicara tentang sahabat Nabi yang berada dalam sebuah perjalanan kemudian sampai di sebuah kampung. Nah, ketika berada di kampung tersebut, ternyata para sahabat itu tidak dijamu, tidak diberikan makanan ataupun minuman. Maka kemudian salah satu dari atau ketua kampung di kampung tersebut, ya ketua dari kampung tersebut ternyata sakit, ya dalam riwayat itu disengat oleh binatang berbisa. Maka kemudian orang kampung tersebut atau kepala kampung tersebut kemudian mengatakan, apakah kalian itu mempunyai obat atau penawar atau sesuatu yang bisa menjadikan dianya itu bisa sembuh? Maka kemudian sahabat itu kemudian kami tidak akan melakukannya atau tidak akan memberikan obat tersebut sampai kalian itu memberikan sesuatu kepada kami, ya, memberikan sesuatu kepada kami dalam bentuk atau sebagai upah. Maka kemudian mereka pun mengatakan, kalau umpamanya ketua kampung itu sembuh, ya maka kemudian akan diberikan upah dalam bentuk kambing-kambing tersebut.
Maka kemudian salah satu dari sahabat Nabi ya mengumpulkan tadi itu, mengobatinya dengan mencampurkan air liur tadi dan meludahkannya dengan juga membaca suratul Fatihah atau yang disebut dengan Ummul Qura atau Ummul Quran ya, dengan Ummul Quran. Nah, kemudian ternyata sembuh. Nah, ketika sembuh maka kemudian ketua kampung itu memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat Nabi tersebut ya. Nah, kemudian para sahabat itu mereka mengatakan, saya tidak mau memakan ini ya, tidak mau menyantap ini sebelum bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi. Ketika sampai bertanya kepada Nabi, fadhahika, Nabi pun tertawa. Kemudian beliau bersabda, ma adroka annaha kuruqyah atau ma adroka annaha ruqyah, ya, siapakah yang memberitahu kepada kalian bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah penawar? Khuduha wadribu li bisahmin, ya, ambillah dan berikan sebagiannya untukku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu tertawa, kemudian menanyakan siapa yang ngasih tahu kalau ternyata suratul Fatihah itu adalah bagian dari ruqyah, yaitu bacaan untuk mengobati suatu penyakit. Nah, hadis ini berbicara tadi tentang akad jualah, yaitu sayembara. Siapa saja yang bisa memenangkan suatu sayembara itu, maka dia berhak mendapatkan hadiah, dia berhak mendapatkan upah dari jualahnya tersebut. Nah, dalam konteks bisnis modern, akad jualah ini bisa digunakan dalam berbagai transaksi, ya, terutama berkaitan dengan bagaimana ketika banyak orang, ketika beberapa nasabah, misalnya customer misalnya, kemudian mereka itu berhasil atau bisa berprestasi ya sesuai dengan tujuan, harapan, cita-cita ya yang inginkan dari seseorang, dalam ini dari lembaga keuangan syariah. Maka kemudian ketika itu tercapai, maka kemudian pihak lembaga keuangan syariah itu boleh untuk memberikan hadiah, ya, berikan hadiah kepada orang tersebut. Nah, dalam konteks ini tentu saja kita harus berhati-hati, jangan sampai terjatuh juga kepada hal-hal sifatnya itu yang diharamkan. Misalnya kalau seandainya sebuah lembaga keuangan, dalam ini bank atau BPR atau mungkin Baitul Mal, kemudian memberikan jualah kepada nasabahnya, siapa saja yang menabung dengan jumlahnya sekian, maka akan mendapatkan hadiah. Nah, ini juga satu hal yang perlu hati-hati. Kenapa? Karena nanti ketika bentuk atau akad tabungannya itu wadiah maka dia nanti akan menjadi pinjaman. Nah, ketika itu menjadi pinjaman atau utang, maka nanti berlaku kaidah kullu qardin jaronafan bahwa riba, ya, artinya bahwa setiap pinjaman, setiap utang yang di sana itu ada manfaat, ada tambahan, ada ziyadah, maka itu adalah riba. Maka kemudian kita harus berhati-hati dengan akad jualah ini. Intinya adalah ya merujuk kepada hadis ini, bahwasanya ya hukum yang kita bisa ambil dari riwayat ini adalah bahwa jualah yaitu bentuk sayembara yang mengumumkan kepada orang, kemudian orang-orang itu kemudian mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, kemudian ternyata salah satu dari mereka itu berhasil dan menyampaikan kepada kita, maka kita berhak untuk kita memiliki kewajiban untuk memberikan hadiah atau upah terhadap orang tersebut, ya. Contoh realnya adalah umpamanya motor saya itu hilang, ya, kemudian saya mengatakan siapa saja yang menemukan motor saya, maka akan saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Nah, itu adalah akad dari jualah, ya. Kemudian ternyata ada salah satu fulan dapat menemukan motor saya itu, maka saya punya kewajiban untuk menunaikan tadi janji saya, ya, akad jualah saya itu, kemudian memberikan uang 1 juta kepada orang yang menemukan motor saya tersebut. Nah, tadi dalam konteks modern tentu saja akad seperti ini bisa dikembangkan sehingga kemudian memudahkan bagi transaksi modern untuk bisa mengembangkan berbagai akad, terutama dalam lembaga keuangan dan juga lembaga bisnis yang berbasis syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.